Temanya ari-ari, pakaiannya ari-ari pagi. Selama 9 bulan, calon bayi ini ada di kandungan ibu. Termasuk nanti akan disupport oleh 4 kandung 4 itu kan. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada ari-ari yang telah menjaga sang bayi dalam kandungan. Ya. Maka dia harus dikembalikan kepada Ibu Pertiwi dengan cara yang terhormat juga. Makanya ada upacara yang disebut mendem ari-ari atau nanam ari-ari gitu. Salam rahayu, Pak Dokter, Pak Putu. Wih, segar-segar. Pokoknya Kembar. Iya, iya. Pakaian kita lari pagi. Nah, temanya nanti ari-ari. Pokoknya kaplok-kaplok gitu. Temanya ari-ari, pakaiannya ari-ari pagi. Cok sana. Kenapa? Baju kita napi nih Ki, Pak tuh. Ya tiap paksa aja tim Demi Plus ya. Ini Faras lagi bikin acara fun run. Oh, fun run. Ya. Fun run from reality. Fun Bukan. run mengejar impian, Ah. cita-cita dan kesuksesan. Oh, itu. Kerjasama dengan Palsekan, ya. Desa Adat Kute. Wis. Iki. Wih. Di Rantit yang Siap, siap. Wah, Mustika. aman berarti. Jadinya kita keliling pantai Kute sejauh 5 kilo. 5 kilo ya. Nanti ikut dapat medali, gitu, dapat baju, kita lari bareng. Saya ikut satu daftar Wajib. pertama nih, wajib ya. Wajib. Siap, siap. Untuk bisa kuat lari ya, hari-harinya di nanti panitia tolong dicantumkan link untuk ya fun run. Kok namanya fun run gitu, ndak run, ndak apa gitu, apa yang beda nih Ki? Apa bedanya nih Ki? Pak? Fun run itu ya olahraga lari tapi menciptakan fun, senang. Berarti pemula bisa ikut nih Ki? Sangat, Oke, oke, oke. sangat. Jadinya bukan untuk atlet ini, tapi Oke. untuk kita olahraga gembira. Oh iya, iya, iya. Di tepi pantai ini wilayahnya Pak Dokter bagus sekali Oh iya, tempatnya. asik. Kute Rock City. Wih. Di mana tulisannya Kute Rock? Di belakang mungkin. Di belakang ya. Oh itu. Wah ini Pada- Kute Rock iya, City benar, punyanya. benar. Jadinya kawasannya Kute Rock City. Oke. Ya nanti ada ribuan orang yang ikut. Teman-teman The Mitos ya. Iya. Teman-teman ya mungkin siapa gitu yang penggemar The Mitos. iya. Sampai makhluk yang tidak kelihatan pun kalau mau ikut. Karena penggemar The Mitos katanya ada yang Oh ada penggemar nggak kelihatan nggak gitu? kelihatan. Jadinya walaupun view-nya di YouTube baru 1.000-2.000 gitu loh. Makhluk yang tidak kelihatan itu bisa puluhan ribu yang nonton. Oh gitu. Wis. Ada yang Baru info. Oh samar. Samar-samar dia. Siapa tahu ikut lari nanti. Iya. Nyambung deh soal lari-lari nih Ki. Ya. Kita kaitkan dengan ari-ari nih Ki. Kadepat ya. Pokoknya kadepat. kengken caranya gitu pangman kan ngaplok kan nih Ki. Nah ari-ari nih kan kalau di Bali nih kan ditanam Pak Dokter, Pak Iya. Putu, ya. Jadi ada ditanam kemudian dilakukan satu ritual tertentu lah gitu. Dan seringkali ditambahkan misalnya buku, Ya, alat ya. tulis. Tujuannya adalah supaya si anak mempunyai keinginan membaca buku dan lebih cerdas. Punapi, Pak Dokter, Ya, ya, kira-kira ya. gimana? Ya. Terus? Ya konsepnya itu kan Ya, terus. hari-hari dianggap sebagai bagian dari kandepat kan gitu ya. Karena dianggap sebagai bagian dari kandepat, tentu kemudian dia harus dirawat. Tidak saja selama dia masih hidup di dalam kandungan, ketika dia mati pun harus dirawat. Ya. Artinya gimana? Setelah dilahirkan, dia bukan lagi bersifat material, tetapi dia sudah mulai akan melebur kembali menjadi energi gitu. Nah, sebagai bentuk terima kasih kita kepada ari-ari yang telah menjaga sang bayi dalam kandungan, Ya. maka dia harus dikembalikan kepada Ibu Pertiwi dengan cara yang terhormat juga. Makanya ada upacara yang disebut mendem ari-ari atau nanam ari-ari gitu. Ya. Upacaranya lumayan seru. Kita siapkan air kungkuman, Ya. air bunga-bunga. Ya.
Kemudian kita siapkan juga apa namanya wadahnya yang tadinya dalam periuk ketika dibawa dari rumah sakit, kemudian disiapkan ari-ari itu disiapkan wadah baru yang dibuat dari kelapa muda dipotong. Nanti ditulisin aksara ang-ah, ang-ah ditulisin. Setelah ditutup dimasukkan ke sana, dibungkus lagi dengan ijuk, seperti itu Pak Putu. Dibungkus dengan ijuk. Kemudian dikasih tulisan di dalam wadah itu, dimasukkan lontar lah, lontar, daun lontar, ditulisin aksara Dasabayu. Nah, Dasabayu, kemudian dikasih kuange dengan 11 uang kepeng. Itu sebuah pesan bahwa kita berterima kasih, kembalikan kepada materialnya, kita kembalikan kepada bumi dari mana dia berasal, sekaligus kita mohonkan ketika dia sudah terurai kembali menjadi energi cerdas. Energi cerdas itulah yang akan terus menjaga kita sebagai bagian dari kanda 4. Yang menjaga kita menjadi pertiwi, apah, teja, bayu, akase. Menjaga kita di lautan, di daratan, di udara, dan seterusnya. Makanya ketika nanti ada fun run ini di pantai itu kan salah satu kita ketemu lagi dengan air ketuban yang menjadi samudra, gitu. Menjadi lautan, menjadi pasir, menjadi udara. Karena pas lari kita kan menghirup udara, udara yang segar di pantai gitu. Nah, itu harapan kita. Makanya tempat-tempat healing itu kan di pantai, di gunung, di hutan gitu. Ya, bahkan menatap langit pun healing gitu. Nah, ada yang juga bertanya kemarin, haruskah ari-ari ditanam? Karena ada ari-ari saya lahirnya di luar negeri, anaknya lahir di luar negeri. Terus apakah ari-arinya harus dibawa pulang gitu? Karena kalau bicara tentang nanam ari-ari itu kan biasanya kita nanamnya di depan kamarnya bayi. Ya, tempat pintu keluarnya kamar bayi itu ditanamnya di sana gitu. Nah, tujuannya sih supaya mendekatkan. Intinya mendekatkan sehingga kita bisa menjaganya. Dan dia juga bisa menjaga kita. Tapi pada akhirnya kan ketika dia sudah terurai, dia menyatu dengan alam yang lebih besar lagi. Dia bukan hanya ada di rumah kita, sudah ada di mana-mana. Karena rumah besar kita adalah bumi ini. Rumah lebih besar lagi adalah alam semesta ini. Gitu. Nah itu. Terus ada yang bilang, bagaimana kalau ari-ari yang di Jawa atau di tempat lain itu dilarung malah gitu? Apakah itu menyebabkan si anak menjadi pengelana, suka mengembara gitu? Surya dulu hari-hari ditanam ya? Ditanam. Tapi faktanya Surya pernah menjadi bekerja di apa namanya di cruise. Jadi ya tidak harus seperti itu pemahamannya kan demikian. Intinya ditanam hari-harinya itu supaya kita terus terkoneksi. Ya Pak Dokter, saya kadang-kadang takjub gitu, Ya Pak Putu ya, kadang-kadang begitu hebatnya tetua-tetua kita. Kok bisa paham bahwa ari-ari itu salah satu unsur terpenting dari proses kelahiran itu. Dan baru kesininya teknologi baru memperjelas lagi bahwa begitu pentingnya ari-ari dengan keilmuan stem cell itu. Bahkan ari-ari itu disimpan dengan mahalnya di kondisi tertentu, suhu tertentu yang digunakan ketika dibutuhkan nanti. Sedangkan kita di zaman dulu sudah melakukan gitu, bahkan dipakein kalong nih, ya untuk menjaga kita. Dan ketika anak itu mungkin nangis tanpa sebab atau apa, ambil lupa dulu, jangan di hari-hari, ngil ya, gitu. Nah, jadi banyak hal yang menakjubkan ketika kita bicara terkait dengan hari-hari gitu. Nah, saya pernah dari pengalaman saya begini Pak Dokter, lahir anak yang pertama gitu, dia melakukan proses apa yang di Bali lakukan lah, seperti tadi yang disampaikan Pak Dokter dari awal, ada nyuk, kemudian dibungkus lagi segala macam, kemudian dituliskan sastra. Nah, ada yang saya tambahkan Pak tuh, gitu. Karena konsep saya adalah waktu itu melihatnya sebagai sudah melihat ritual itu ada makna tertentunya, yaitu bagaimana kecerdasan, kenapa ada bukunya, dimaknai supaya dia dapat belajar, ada tulisnya mampu melihat pembelajaran kehidupan. Saya tambahkan buku Pak tuh, gitu. Di hari-hari anak saya pertama saya tambahkan buku Law of Attraction, The Secret
Karena pada saat itu saya sangat mengidolakan itu. Kebetulan saya juga sertifikasinya Law of Attraction Coach gitu. Jadi sangat-sangat mengidolakan itu. Apa yang kamu bayangkan, rasakan itu terwujud gitu. Dan terbukti beberapa bukti-bukti luar biasa sehingga wah ini penting nih anak saya nih. Suatu saat dia harus paham juga ilmu ini. Nah, dari rumah sakit sebelum ke kampung beli ke Gramedia dulu. The Secret tambahkan di sana gitu. Itu anak pertama. Anak yang kedua sama, tapi bukunya beda Pak Dokter. Buku yang kedua adalah Kuantum Ikhlas dari RB Sentanu. Lagi senang dengan buku itu, sangat membuat tenang jiwa, sangat selaras dengan keikhlasan. Gitu. Kemudian buku yang ketiga niki luar biasa Pak. Ya, tiga apa? Saat Semesta Bicara. Niki pengarangnya dari sini niki. Karena saya sangat takjub waktu itu dapat pemahaman, dapat kesadaran banyak dari Saat Semesta Bicara. Jadi anak saya ketiga saya tambahkan itu. Harapan saya apa? Kecerdasan yang ada di buku itu, pemahaman, pembelajaran itu terseraplah dalam kehidupan mereka seperti itu. Nah, pendapat dari pengarangnya langsung terkait dengan itu gimana? Selain kita dalam ritual nanam hari-hari, selain tujuannya adalah untuk berterima kasih kepada Sang Penjaga, juga ada harapan dan permohonan di situ. Makanya ada mantranya seperti itu, Pak Putu. Ya, siapa tahu Pak Putu nanti suatu ketika butuh ada mantranya pada saat nanam itu seperti ini, Surya. Ong Sang Yang Ibu Pertiwi. Ya Tuhan sebagai Ibu Pertiwi. Rumage Bayu yang bersifat energi, yang menjadi energi, Rumage Bayu, Rumage Amarta Sanjiwani. Rumage Amarta Sanjiwani. Angamartaning gitu. Angamartaning sarwa tumuwuh si anak. Sarwa tumuwuh siapa si anak? Namanya. Si Prana gitu misalnya. Kemudian mangde lantang tuwuh ke depannya dan sebagainya lah. Silahkan dilanjutkan dengan tambahan doa. Ada pesan apa di situ? Kita mengharapkan semoga semua yang bertumbuh dalam dirinya akan dijaga gitu. Sehingga dia menjadi berumur panjang. Ya, jadi yang menyebabkan orang berumur panjang bukan hanya ketika tubuh yang bertumbuh dijaga, pikiran yang bertumbuh dijaga juga. Nah, karena banyak orang yang tubuh yang bertumbuh dijaga dengan makanan sehat, pikiran yang bertumbuh tidak dijaga dengan informasi yang sehat, yang terjadi apa? Bisa bunuh diri. Tubuhnya sehat tapi dia bunuh diri. Nah, itu karena apa? Pikirannya tidak diizinkan bertumbuh dan dijaga, berkembang. Nah, harapannya kita demikian. Nah, ketika kita memasukkan buku, ketika Surya memasukkan buku, harapan dan sebagainya itu, yang dulu tidak pakai buku, mereka pakai lontar yang bilang tadi dengan aksara Dasa Bayu. Gitu. Nah, harapannya apa? Supaya mereka memiliki Dasa Bayu 10 kekuatan, 10 energi, gitu. Energi para dewa yang mencerahkan dia. Gitu. Nah, kalau Surya pakai buku, tentu kecerdasan pada buku terkonek dengan kecerdasan pada hari-hari itu. Energi cerdas yang ada di mana-mana sebagai kecerdasan semesta, ya tentu itu akan berfrekuensi, bervibrasi yang sama dengan apa yang ada pada si janin, si bayi gitu lah. Seperti itu. Nah, kalau Pak Putu dulu mungkin ditanamnya apa? Minyak apa mungkin dicebut. Tadinya datangnya sekarang begini. Kira-kira tanya sama mungkin Pak Putu gininya, kakeknya pun Nabi waktu apa yang ditanam sama Putu? Nabi bekalena, jangan-jangan buku tabungan bekalena. Nyak sugih gitu. Ya, karena kakeknya kan dulu katanya balian. Balian usada lengis-lengisan. Perlu itu. Coba tanya Pak Putu, siapa tahu. Tanya Bapak, ajak Bapak saya duduk itu. Ya, ada pengalaman Pak tuh. Tapi menarik sih kita ngomongin tentang ari-ari. Menurut saya temanya menarik, tapi gimana ya? Ari-ari itu kan plasenta. Ya, plasenta di dalam tubuh. Fungsinya vital kan dari dunia kedokteran. Vital sekali. Jadinya dia sumber energi buat bayi. Untuk calon bayi kan. Dia ada di perut. Jadinya tanpa ada ari-ari ya nggak mungkin hidup si cabang bayi yang ada di perut. Selama 9 bulan calon bayi ini ada di kandungan ibu.
termasuk nanti akan disupport oleh 4 kanda 4 itu kan. Getih apa? Air ketuban, lamas sama ari-ari. Gitu. Dan ari-ari ini salah satunya yang melindungi bayi itu yang ada di perut. Jadinya ada titik di mana si kecil dalam perut ini dia merasa sangat nyaman dan tenang ada di perut karena 4 saudaranya ini. Jadinya sebuah tempat yang begitu nyaman di perut dan akhirnya tiba-tiba keluar dari zona nyaman, yaitu lahirlah si bayi ke perut bumi. Awalnya perut ibu ke bumi ini. Gitu. Ada satu kondisi yang membuat si bayi ini tidak nyaman, makanya menangis dan seterusnya. Karena berawalnya di tempat yang tenang, tidak bising, ribut di perut lah, berubah menjadi di dunia nyata ini. Dan 9 bulan itu bukan waktu yang pendek. Dia dekat dengan 4 saudaranya, bukan waktu yang pendek. Waktu yang lumayan panjang bagi bayi yang merasa tenang. Dan ketika dia lahir, menurut yang pribadi, kenapa tetua kita mendekatkan ari-ari dengan si anak, keterhubungan ini jangan sampai mendadak sangat lepas, jauh sekali, sangat jauh sekali lepas keterhubungan ini. Dibuatlah lebih mendekat, yaitu di mana kita depan kamar. Karena ari-ari ini adalah fungsinya melindungi si bayi. Melindungi si bayi, dan nanti pun gitu, sebelum dia lebur benar-benar, masihlah berbentuk ari-ari. Ya setidaknya gitu terbentuk. Ini kita bisa secara energi minta tolong ketika terjadi sesuatu sama si anak, si bayi. Ya, waktu kecil apapun bisa terjadi, menangis tidak jelas apa gitu, secara energi bahwa ini sudah punya peranan itu menjaga si kecil ini hari-harinya. Makanya dibuat dekat, ketika ada sesuatu kita bisa melakukan permintaan. Dan terakhir saya belajar tentang ilmu kuantumnya Einstein. Salah satu ilmu kuantumnya Einstein itu quantum entanglement, yaitu satu kondisi materi yang dipisahkan begitu jauh, yang sudah biasa menjadi satu, dipecah dan dipisahkan. Anggaplah satu taruh di bulan, satu taruh di bumi gitu loh. Ketika satu yang di bulan kita rubah keadaannya secara seketika, seketika pula yang ada di bumi tanpa hitungan detik berbarengan bereaksi yang sama. Bereaksi yang sama. Kalau materi harusnya bergerak paling cepat, itu adalah kecepatan cahaya. Nah, ini kecepatannya melebihi kecepatannya karena bersamaan. Misalnya kita ini pindah gitu, ini tidak lebih cepat dari kecepatan cahaya, berubah, dikondisikan. Nah, itu disebut dengan teori kuantum superposisi atau entanglement itu. Nah, ini materi yang sama yang ada di perut dan fungsinya jelas. Si ari-ari ini melindungi, jelas ya, melindungi dengan apa, oksigen, makanan, nutrisi, semua apapun yang dibutuhkan bayi saat perut keluar. Itu pasti perannya masih tetap mirip, akan melindungi. Nah, disinilah peranan ketika si bayi belum bisa mandiri, fungsi ari-ari ini tetap bekerja. Selain fungsi dari orang tuanya, si ibu dan si bapak untuk menjaga, tapi secara energi ini harus didekatkan tetap. Tuh, jadinya nanti bagaimana ritualnya, yaitu kan kembali ke masing-masing bentuknya setiap orang. Tapi setidaknya ketika ada sesuatu bisa kita, kasarnya gini, janganlah dulu ari-ari ini diperlakukan buruk secara energi, sehingga ari-ari ini fungsinya tetap sama, Pak Surya. Pak Dokter, jadinya fungsinya tetap sama, melindungi. Tapi ketika kita perlakukan buruk, dibuang begitu saja di tempat tidak jelas, misalnya tidak diperlakukan ini, takutnya fungsinya berubah karena energinya sudah rusak. Itu mungkin pesan dari tetua kita. Tapi yang membuat saya heran, sebelum Einstein menemukan teori kuantum, kok sudah ini ada
sudah diperlakukan seperti itu si Kandepat ari-ari itu ya? Kandepat ini gitu loh. Ya. Apakah ada sesuatu visioner para tetua kita zaman dulu? Itu yang saya tidak bisa pernah pikirkan. Gitu. Silahkan mungkin Pak Dokter atau Pak Surya yang bisa menanggapi itu. Kenapa sebelum ke Pak Dokter yang akan nanti banyak mengaitkan dengan Kandepat ya. Ternyata kecerdasan kita dinamis Pak ya. Dulu sesuatu yang kuno kita sangat-sangat agungkan bahwa diperlakukan harus seperti ini. Kemudian zaman menggesernya menganggap itu kenapa harus dibegitukan? Ya. Apa hubungannya Ya, kita? ada gunanya. Hubungannya hari-hari dikasih canang dengan anak bisa tenang. Ya. Kemudian kecerdasan membuat satu keilmuan kuantum menguak lagi bahwa keterhubungan energi itu ada kaitannya gitu. Sangat. Dinamis gitu. Dan saya setuju, takjub juga nih. Kok tetua-tua kita tahu gitu ya. Padahal kasihan juga keilmuan sangat-sangat luar biasa nih, kan ada proses dicampahin kan gitu. Kan harus melalui itu sehingga nanti akan muncul lagi. Ya. Nah, munculnya Niki salah satunya melalui munculnya buku Kandepat Niki. Nah, silakan Pak Dokter, apa kaitannya kenapa akhirnya ari-ari yang di wujud fisiknya seperti itu kemudian diterjemahkan menjadi hari-hari di alam semesta Niki. Silakan. Ya, bicara tentang kondisi tadi yang dulu dinamis tadi itu. Yang dulu sangat dipercaya kemudian tidak dipercaya dan sekarang balik dipercaya gara-gara adanya temuan kuantum itu. Nah, sama kayak kan sempat kita heboh nih. Wah, ternyata listrik bisa dikirim ke tempat-tempat lain melalui kabel gitu. Padahal Tesla sebelum itu sudah menemukan bagaimana listrik bisa dikirim tanpa kabel. Sekarang kan ada sistem ngecas pakai Bluetooth kan ada. Nah, ngomong juga bisa jarak jauh. Iya. Nah, artinya sebenarnya apa? Hal-hal seperti itu sudah ditemukan lama. Karena kita bicara tentang 3 hal dulu nih kecerdasan, energi dan materi. Nah, orang Barat mempelajarinya wilayah-wilayah energi yang berkenaan dengan material. Kalau orang Timur mempelajarinya energi yang berdekatan dengan kecerdasan atau spiritualitas. Nah, dan kita tahu kecerdasan itulah sumber daripada pengetahuan. Sehingga filsafat-filsafat muncul dari kecerdasan walaupun dia belum diwujudkan dalam menjadi ilmu pengetahuan karena filsafat ibunya pengetahuan. Filsafat kan dasarnya pertanyaan, perenungan dan sebagainya gitu. Sehingga munculnya ajaran Kandepat dulu itu walaupun belum semuanya dibukukan, tapi kan sudah beredar di mana-mana sebagai pengetahuan yang ditutur dinularkan, gitulah. Nah, bagaimana kemudian dijelaskan di belakang, ditelitilah materi dan energinya ternyata masuk. Makanya kita tahu bagaimana secara frekuensi kalau ari-ari terganggu, si bayi bisa terganggu. Dulu nggak ada penjelasannya, sekarang ada penjelasannya. Nanti suatu ketika orang akan ngerti Pak Putu. Tuhan itu maha mencipta. Kenapa harus menyediakan ratusan juta sel sperma hanya untuk membuahi satu sel telur? Suatu ketika orang akan ngerti apa maksudnya gitu. Ya paling sederhananya apa? Bahwa untuk bisa menjadi sebuah individu, kamu loh memenangkan ratusan juta sel sperma yang lain sebagai sainganmu. Jangan kalah sekarang, jangan menyerah. Nah, tidak itu pesan sederhana, tapi nanti ada pasti pesan-pesan biologis lain. Mungkin saja dia di luar dari satu sel sperma yang membuah itu, yang lainnya kan mati itu. Bisa jadi yang mati itu menjadi pupuk di situ. Kematian mereka menjadi pupuk untuk menyuburkan tempat ari-ari itu tertanam. Siapa tahu suatu ketika diteliti gitu. Iya. Dan mungkin ada saran sedikit Pak Dokter, Pak Putu. Jika pemirsa mungkin baru ngeh nih, wah ternyata ada kaitannya. Oh ternyata hal-hal yang kita dulu anggap apa sih hubungannya? Ternyata ada hubungannya benar. Tapi sudah terlanjur nih, hari-hari tidak tahu di mana. Kemudian mungkin berpindah-pindah tempat, gitu. Nah, gimana nih? Kalau saya pribadi, saya kebetulan berpindah tempat situasinya. Nah, ketika berpindah tempat yang notabene saya paham atau ada persiapannya, saya ambil tanahnya Pak Dokter, Pak Putu.
ambil tanahnya sebagai simbolis ari-ari saya pindahkan ke tempat saya yang baru. Ya. Nah, ini bagaimana dengan kawan-kawan kita yang notabene tidak punya kesempatan itu lagi gitu misalnya. Apa yang bisa dilakukan Pak Dokter? Silakan. Persis ada yang bertanya serupa Pak Surya. Karena ada yang anaknya lahir di Australia. Di Australia kan tidak diperlakukan demikian ari-arinya. Tidak ditanam dibawa pulang. Tapi kemudian ketika lahir dah bayi dia ke sini, ke Bali, pulang kampung ke Bali. Sebagaimana dengan itu gitu. Apakah saya salah? Apa yang harus saya lakukan? Atau ada lagi yang nanya begini Pak Putu. Dia tertarik untuk menyimpan ari-arinya di Singapura untuk ya stem cell tadi. Stem cell, ya. Sementara melanggar nggak itu adat istiadat Bali yang harus menanam ari-ari gitu. Nah, yang pakai kemudian contoh kalau orang Bali nih ngaben. Kalau orang Bali ngaben itu kalau mayatnya tidak ketemu atau mayatnya hilang dah di mana gitu misalnya, ngabennya pakai sawo wedana gitu. Artinya memakai simbolik, badan simbolik berupa kayu cendana. Sehingga ari-ari pun bisa disimbolkan. Ada yang memakai tanahnya disimbolkan, tanam. Tapi kalau tanahnya nggak jelas di mana, asal tanah rumah sakit diambil gitu misalnya. Nah, kita bisa memakai sesuatu yang bisa kita jadikan simbol gitu. Simbol ari-ari apa kayak ya bisa dipakai gitu. Nah, yang penting kita menempatkan simbol itu sebagai apa yang kita maksudkan gitu. Nah, jadi diupacarailah simbol-simbol itu. Artinya masih memungkinkan. Masih memungkinkan untuk itu. Yang penting kan semua tentang hidup nih. Tentang hidup nih. Menghidupkan kecerdasan kita gitu. Oke. Berarti masih ada kesempatan nih. Masih ada peluang. Ketika beberapa yang terlanjur nggak tahu di mana nih hari-hari, tapi kesininya loh kok kayaknya penting untuk kita terkoneksi lagi, selaras. Nah, balik lagi ada hal-hal yang kita bisa lakukan berupa simbol-simbol tertentu yang kalau di psikologis anchor lah kan, anchor. Bagaimana mengaitkan sesuatu terhadap sesuatu itu. Jadi kita bisa secara visualisasi, bayangkan kembali bahwa di depan ini materi itu ada, kemudian kita mulai lagi dari awal, mungkin melakukan prosesi awal tadi yang Pak Dokter sampaikan di pertama tadi, menanam seakan-akan menanam lagi kembali, ya itu kecerdasannya saya rasa ada juga dan energinya akhirnya ada di sana kan begitu Pak Dokter. Kalau Tiang ari-ari itu yang berupa fisik ari-ari itu sangat berperanan penting ketika si bayi belum bisa menjaga dirinya sendiri secara fisik. Secara fisik dumun. Maksudnya dia masih belum bisa hidup mandiri. Itu paling penting fungsinya kalau menurut dia masih berupa ari-ari seperti di masa peralihan lah, masa peralihan dia di kandungan sampai dia bisa mandiri. Itu masih berperanan ketika terjadi sesuatu. Tapi ketika si bayi sudah menjadi dewasa, itu ari-ari itu sudah berubah menjadi tanah dan hutan Pak Dokter ya? Tanah, hutan, gunung, sungai, danau gitu. Danau itu fungsinya. Gitu. Jadinya ketika kita misalnya sudah tidak tahu lagi di mana dulu ari-ari kita, ingatlah ari-ari kita itu sudah berubah. Kalau kita sudah dewasa ini, mungkin caranya kita mengkoneksikan diri dengan saudara kita si ari-ari itu. Siapa namanya? Jadi hutan tanah nih kok. Berhubunganlah dengan energi ini. Koneksikan dirimu dengan tanah, hutan, laut, sungai ini kan. Sungai itu bahwa kita mempunyai koneksi. Kalau kita membangun kerjasama itu, kita akan jauh lebih sehat, lebih beruntung, lebih kuat dan seterusnya. Jadinya kalau sosial seperti kita tidak koneksi ke Joko dan Pidan tanam hari-hari menurut saya, ya dia sudah berubah, balik lagi sudah hancur fisiknya hari-hari itu, sudah menjadi tanah dan menjadi itulah saudara kita sekarang. Kalau sudah dewasa gini, anggaplah hutan itu saudaramu, tanah pertiwi ini saudaramu, sungai-sungai itu saudara. Saya mulai paham nih tema dari ulang tahun Faras tahun ini nih. Ya, apa temanya Pak? Menuju puncak. Menuju puncak. Jadi menuju ke gunung, hutan, kemudian ada fun run di pantai. Setidaknya fun run di pantai, ya kita mendekatkan diri. Nyegara gunung. Nyegara gunung. Ya luar biasa ya. Jadi setuju sekali Pak tuh ketika kita tidak kembali terkoneksi secara fisik di mana ari-ari kita, ari-ari kita yang sudah mewujud sekarang menjadi realita ini melebur. Sudah hancur.
kita mampu mengkoneksikan diri dengan sering-sering datang ke alam atau Tapi ada yang menarik nih, gimana menarik nih. Dulu ari-ari menjaga kita setiap hari. Sekarang kitalah yang menjaga hari-hari. Jadi kan kalau kita nggak menjaga hari-hari kita selama hidup kan nggak. Cara menjaganya ya dengan lari-lari. Itu dia. Dengan lari-lari. Lari-lari. Cocok. Baru mau dijawab. Pokoknya nanti menjaga hari-hari kita dengan lari-lari, ikut di fun run. Kuta Rock Tambahan City. saya gitu, tambahan saya Bang Budungi. Siapa saja nanti ikut fun run ini karena kita larinya di pantai gitu. Ya pada saat nanti sempat istirahat gitu, ya buka sepatunya boleh lah. Tapi jangan dititip hilang. Bawa ya jalan nyeker sebentar di pantai. Biar kena air sedikit kaki kita, itu groundingnya bagus sekali. Jadi kita kembali bersentuhan dengan saudara empat kita. Saya bisa bayangkan nih bisa bayangkan nikmatnya. Ada keasikan tertentu. Kadang-kadang untuk kita mengkoneksikan diri dengan energi ari-ari atau energi alam nih memang harus tubuh fisik kita bersentuhan. Makanya dalam pengobatan tradisional termasuk minyak paras itu salah satu obat yang paling bagus itu adalah berjalan tanpa alas kaki untuk membangun koneksi dengan saudara kita yang berupa tanah atau hutan itu. Itu kan 4 saudara kita itu Banaspati, Banasati Raja, Anggapati dan Prajapati itu kan. Itu yang harus, itu yang berupa butenya. Bukan lagi berupa fisik yang dulu di perut itu. Sudah berubah. Getih, apa namanya itu, ari-ari, lamas dan seterusnya itu, ketuban itu udah enggak itu lagi. Jangan lagi berpikir itu yang melindungi kita. Yang melindungi kita ini alam. Jangan berpikir kita yang melindungi alam, tidak. Alamlah yang melindungi manusia. Karena di waktu dia di perut mereka yang melindungi, ari-ari yang melindungi kita. Ketika dia sudah menjadi alam, alam ini yang melindungi kita. Tugas kita itu menjaga hubungan yang harmonis. Menjaga hubungan yang harmonis. Hutan yang menjaga kita, bukan kita yang jaga hutan. Nggak mau balik Gumi ya. Pak dokter udah senyum-senyum kayaknya gini. Pak Putu dilanjut lintuni muka, gini pernah makan minum ini. Saya ketawa, saya senyum-senyum karena gini. Ternyata besok jalur kita ari-ari air ketuban. Besok jalur kita bukan ketuban, tapi kelegian betul. Jalur kita kelegian. Dari Tuban ke Legian gitu. Wah, luar biasa sekali. Nggih. Ternyata dari kita bicara ari-ari, yang dulu kita lindungi, sekarang kita hari-hari dengan lari-lari. Tapi ini fun run, tidak mesti kita lari. Boleh jalan. Boleh jalan. Kalau kita jalan 5 kilo, itu paling 1 jaman. Tapi kalau lari ya sekitar 15-20 menit. Makanya fun. Kalau nggak kuat lari ya jalan. Minimum kita dekat dengan alam, itu aja. Jadi saya pikir anak-anak remaja bisa ikut dong. Bisa, sangat bisa. Nikmati jalan pantai. Gitu. Karena jalurnya gini Surya. Jalur perjalanan larinya itu atau jalan kakinya itu dari shelter, tsunami shelter di Pasar Seni Kuta. Itu ke timur, Jalan Bakung Sari, nanti di pertigaan belok kiri. Ketemu perempatan belok kiri lagi menuju Jalan Pantai Kuta. Masuk ke Pantai Kuta, nanti kita menyusuri trotoar. Trotoar jalan atau lari terus sampai di Legian. Legian sampai Legian, artinya Legian batas Kuta dan Legian ada Candi Bentar situ. Nah, itu kita muter balik lagi menuju ke Tsunami Shelter yang ada patung Baruna itu. Ada fun-funnya di sana gitu. Wah, keren nih. Enggak sabaran. pokoknya Gitu. Tanggal berapa Pak tuh tanggalnya? Tanggal 25 ya, 25. Tanggal 25 Agustus 2024. Hari Minggu. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Hari Minggu. Oke, nanti ada itu juga, ada undian berhadiah, ada motor, ada handphone gitu. Wah, pas. Terus ada hiburan dikit. Terus ada dagang rujak di situ, makanan enak juga. Pagi-pagi lah sambil lihat pantai. Duduk di pantai. Itu healing yang sebenarnya kayaknya. Iya, healing. Balik lagi dekat dengan hari-hari. Dengan air ketuban yang menjadi samudra gitu. Kita dekat lagi dengan yang melindungi. Silakan Pak, silakan. Mau coba juga ini boleh. Saya sudah sering coba, cuman saya mau nih. Pertiwinya kita napak
Dengan jalan kaki napak pertiwinya. Dari Kemudian pagi belum makan. Makanya ini butuh Hamosa. dengan pertiwi kita jalan napak pertiwinya. Pertiwi apa airnya itu nanti kita buka sepatu, nanti sentuhin airnya ke samudra, ke lautan. Kemudian udaranya tentu kita menghirup udara di pantai Kuta yang segar, dan teja atau cahayanya itu ya kita berjemur. Kan kita dapat cahaya matahari pagi. Pak dokter harus ikut dong ya? Oh iya, ikut. pastilah. Oh, Gitu. iya, Minimal ikut membuka lah. Ikut. Izinnya di sini. Gitu, Karena dia tetua Kuta ya. Iya, siap. Nanti mungkin tiang sama Bandesa jalan. Ya, jalan kalau lari sudah nggak sabar nih, saya harus booking waktu tanggal 25 Agustus sing tadi kijak-kijak. Ya keluarga. Siap. Oke, keren sekali Pak Utu. Bentar, terus Minum. Yang tadi lambat ini makan Hamosa kan ini apa namanya? Herbal untuk lambung. Yang kita launching kemarin di di FK Unud kemarin. FK Unud, Pak Dokter jadi pembicara. Segar Pak tuh? Rasanya segar, enak. Iya. Kemarin Pak tuh ada yang walaupun belum dalam bentuk produk karena produknya belum ada. Kemarin ada yang cerita sama tiang salah satu peserta yang ikut acara kita di atas kemarin. Aduh, The Mitos di atas itu. Beliau mengeluh sering batuk kering, kering sampai ada suara mengi gitu. Gatal-gatal gitu apa karena asam lambungnya naik atau apa mungkin ya waktu ini. Tiang enggak ngeh. Tiang suruh aja minum jamu kunyit sama jeruk nipis gitu. Dan akhirnya dia bilang, karena dia makin udah segar, senang sekali dia. Bukan hanya itu yang segar, banyak yang enakan gitu dia. Oh ternyata ya sekarang sudah jadi ini. Dan Tiang baru tahu juga, sekarang bisa menjelaskan bahwa ada kandungan flavonoid di dalamnya yang berefek banyak sekali. Baguslah kita cerita kemarin di sana. Kalau ini kan kandungannya bahan-bahan alam. Akan melindungi, menyehatkan kita. Nah ini saudara kita. Saudara empat kita yang ada di hutan. Kita yang dari hutan, dari tanaman, dari tanah gitu. Jahe, madu, kencur gitu kandungannya. Sip. Boleh lah Kun. Ya nanti kalau yang berminat bisa di link ada ya? Ada. Untuk Hamosa ya? Boleh. Ya, yang jelas hari-harinya, topiknya, kemudian kita nikmati hari-hari dengan lari-lari. Oke, terima kasih Niki, Pak Dokter, semua Pak Butuh, Hamosanya juga ya informasinya. Kita ketemu nanti di tanggal 25 Agustus. Fun Run Paras Kuta Rock City. Wah, salam rahayu Pak Dokter, Pak Butuh, pokoknya